Media Pembelajaran PAI UIN Sunan Ampel, Surabaya. Mempersembahkan karya kami dari kelompok 4 oleh Muhammad Sulhan Badri, Muhammad Nur Hakim, dan Neneng Dwi Cahyanti dengan dosen pembimbing Bapak Ahmad Fauzi MPD. Materi kita hari ini yaitu tentang fikih. Fikih yang akan kita bahas yaitu fikih dari Madrasah Sanawiyah kelas 7 dengan tema Sucikanlah lahir dan batinmu, gapailah cinta Tuhanmu, dengan judul Tata Cara Toharoh. Dalam pembahasan kali ini, sebelum kita membahas tentang materi, di sini terdapat 4 ketentuan, yaitu yang pertama tentang pedoman guru, yang kedua tentang pendahuluan, yang ketiga tentang kegiatan inti, dan yang terakhir tentang penutup. Yang pertama, pedoman guru. Dalam pedoman guru yang berisikan tentang proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, langkah pertama yaitu pendahuluan. Setelah pendahuluan, baru kegiatan inti. Dalam kegiatan inti terdapat 3 hal. Yang pertama, siswa mengamati video tata cara bersuci. Yang kedua, siswa mempraktekkan tata cara bersuci. Yang ketiga, refleksi materi. Dan yang terakhir yaitu penutup. Dalam penutup berisi tentang kesimpulan atau evaluasi. Selanjutnya, dalam pendahuluan terdapat 3 hal. Yang pertama, kompetensi inti. Yang kedua, kompetensi dasar. Dan yang ketiga, indikator. Dalam kompetensi inti terdapat 4 kompetensi inti. Kompetensi inti yang pertama yaitu menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan, sosial, dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi yang ketiga, memahami dan menerapkan pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Dan kompetensi yang terakhir yaitu mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Sekarang pembahasan tentang kompetensi dasar. Di sini terdapat 1 kompetensi dasar, yaitu mendemonstrasikan tata cara bersuci. Dan indikatornya juga terdapat 1 indikator, yaitu siswa dapat mempraktekkan tata cara bersuci dengan baik dan benar. Setelah kita mengetahui pedoman guru dan pendahuluan, di sini kita akan membahas tentang kegiatan inti. Dalam kegiatan inti, di sini terdapat 4 materi, yaitu materi tentang macam-macam tata cara bersuci. Materi yang pertama yaitu tentang tata cara berwudu. Materi yang kedua tentang tata cara tayamum. Materi ketiga tentang mandi wajib, dan materi yang terakhir yaitu tentang istinja.
Materi pertama yaitu tentang tata cara berwudu. Sebelum kita menjelaskan tentang tata cara berwudu, mari kita lihat tayangan video berikut ini. Tahukah kamu cara berwudu? Beginilah cara membasuh tangan, membasuh tangan, membasuh tangan. Beginilah cara membasuh tangan apabila kami berwudu. Beginilah cara berkumur-kumur, membasuh mulut, membasuh mulut. Beginilah cara berkumur-kumur apabila kami berwudu. Beginilah cara membasuh hidung, membasuh hidung, membasuh hidung. Beginilah cara membasuh hidung apabila kami berwudu. Beginilah cara membasuh muka, membasuh muka, membasuh muka. Beginilah cara membasuh muka apabila kami berwudu. Beginilah cara membasuh tangan, tangan kanan, tangan kanan. Beginilah cara membasuh tangan apabila kami berwudu. Beginilah cara membasuh tangan, tangan kiri, tangan kiri. Beginilah cara membasuh tangan apabila kami berwudu. Beginilah cara membasuh kepala, membasuh kepala, membasuh kepala. Beginilah cara membasuh kepala apabila kami berwudu. Beginilah cara membasuh telinga, membasuh telinga, membasuh telinga. Beginilah cara membasuh telinga apabila kami berwudu. Beginilah cara membasuh kaki, kaki kanan, kaki kanan. Beginilah cara membasuh kaki apabila kami berwudu. Beginilah cara membasuh kaki, kaki kiri, kaki kiri. Beginilah cara membasuh kaki apabila kami berwudu. Begini cara kami berdoa, kami berdoa, kami berdoa. Begini cara kami berdoa apabila tamat berwudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah yang Esa, tiada sekutu baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli taubat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan hamba-hambamu yang saleh. Amin. Setelah melihat tayangan video di atas, saya akan menjelaskan tentang tata cara berwudu. Yaitu yang pertama, kita harus membaca niat terlebih dahulu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Tata cara berwudu selanjutnya yaitu membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci kedua belah tangan sampai gelang tangan hingga bersih. Yang kedua, selesai membersihkan tangan, terus berkumur sebanyak 3 kali sambil membersihkan gigi hingga bersih, agar tidak ada bekas makanan yang ada di gigi. Yang ketiga, selesai berkumur, kalian harus mencuci lubang hidung sebanyak 3 kali. Yang keempat, mencuci muka sebanyak 3 kali.
mulai dari tempat tumbuhnya rambut atau dahi sampai dengan dagu, dan juga telinga kanan dan telinga kiri. Yang kelima, membasuh kedua tangan hingga siku-siku sampai 3 kali. Yang keenam, menyapu sebagian rambut kepala sebanyak 3 kali. Yang ketujuh, menyapu kedua belah telinga sebanyak 3 kali. Dan yang terakhir, harus mencuci kedua belah kaki hingga 3 kali, dari lutut sampai mata kaki. Dan terakhir, kita harus membaca doa setelah berwudu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Setelah materi tata cara berwudu, selanjutnya yaitu materi tata cara tayamum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum amma ba'du. Ya, pada kesempatan hari ini kakak akan menerangkan atau menjelaskan sebuah materi mata pelajaran fikih yang mana tentang macam-macam tata cara bersuci. Nah, ini ada macam-macamnya. Yang pertama yaitu tentang tata cara berwudu, kedua tata cara bertayamum, tiga tata cara mandi wajib, dan keempat tata cara beristinja. Nah, sebelumnya kita sudah mengerti tentang tata cara berwudu. Kemudian kita menuju ke materi selanjutnya tentang tata cara bertayamum. Ini akan kakak jelaskan. Oke, kita langsung menuju ke tata cara bertayamum. Oke, kemarin kita sudah mengetahui tentang apa itu tayamum. Tayamum adalah bersuci, yaitu dengan menggunakan debu atau tanah, yang mana sebagai pengganti dari berwudu. Nah, yang mana menggunakan air itu. Oke. Nah, setelah kita mengetahui, maka kita langsung praktek tata cara tayamum. Ini yang pertama, sunnah membaca basmalah dan berniat. Niat di mulut. Ini sunnah kalau di lisan, dan wajibnya itu di hati. Setelah kita membaca basmalah dan berniat, kemudian kita tepukkan kedua telapak tangan kita ke tanah. Seperti contoh ini, tepukkan dua telapak tangan ke tanah atau ke debu. Oke. Setelah itu kita tiupkan tangan kita yang tadi ada debunya. Tuh, kita tiup agar debu atau tanah tadi tidak terlalu tebal. Oke, setelah itu kita usapkan kedua tangan kita yang ada debunya tadi ke muka atau wajah. Seperti contoh ini. Oke. Setelah itu, setelah mengusap muka, kita ambil kembali tanah atau debu dengan kedua telapak tangan kita. Nah,
Lepukkan kembali. Setelah itu kita usapkan ke dua tangan kita. Yang pertama tangan kanan, nah, seperti contoh ini, sampai ke siku-siku. Setelah selesai, kemudian yang tangan kiri ini juga sampai siku-siku. Oke. Nah, setelah selesai, maka kita berdoa. Doa setelah tayamum. Ini doanya seperti doa setelah berwudu, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Alhamdulillah. Oke, setelah kita mengetahui bagaimana tata cara bertayamum itu, nah, itu lebih paham, kita melihat video tentang tayamum. Selain karena tidak ada air, apalagi Pak yang membuat kita harus bertayamum? Wah, pertanyaan yang bagus, Samil. Selain karena tidak ada air, kita diperbolehkan tayamum apabila air tidak mencukupi untuk wudhu, sakit yang berbahaya jika terkena air. Oh, begitu. Lalu kalau tidak ada air dengan apa, Pak? Dengan debu yang suci. Caranya, Pak? Caranya begini, ikuti Pak dulu ya. Pertama-tama kita berniat untuk bertayamum. Diawali dengan membaca basmalah. Hep. Lalu kita letakkan kedua telapak tangan kita ke permukaan tanah yang suci. Lalu kita tepukan kedua telapak tangan kita agar debu menempel rata di telapak tangan kita. Lalu kita sapukan ke wajah kita. Setelah itu kita ambil lagi, kita ratakan seperti tadi. Lalu kita sapukan lengan tangan kanan dengan telapak tangan yang kiri. Kita sapukan lengan tangan kiri dengan telapak tangan yang kanan. Selesai sudah tayamum kita. Hep. Kalian mengerti? Kalian mengerti? Nah, itu video yang pertama. Kemudian video yang kedua. Nah, kita setel dulu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah penraju dan pengatas pengeluar debu tanah tayamum keluaran syarikat Nolat. Dianya juga sudah mendapatkan pengiktirafan daripada Jabatan Pengujian Islam Malaysia yang pertama kali direksa di dunia, dan ianya juga merupakan satu alat yang paling mudah bagi orang-orang Islam
Ya, demikianlah video tadi. Nah, jadi kita lebih paham kan bagaimana tata cara bertayamum itu. Jadi seperti itulah. Nah, jadi kalau tidak ada air, kita gunakan tayamum. Tata caranya seperti itu. Oke. Ya, untuk mandi wajib dan istinja akan diterangkan oleh saudara saya. Dan saya akhiri. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang bab mandi wajib. Setelah kita tadi mempelajari bab tentang wudhu dan tayamum. Langsung saja, sebelum kita mempelajari tata cara mandi wajib, sebaiknya kita harus mengetahui niat dari mandi wajib itu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla rirafil hadasil akbari fardol lillahi ta'ala. Setelah itu, tata cara mandi wajib yang pertama yakni mengucapkan bismillah. Setelah itu berwudu. Sebelum berwudu sebaiknya kita juga harus berniat wudu itu sendiri. Setelah berwudu, berniat bersamaan dengan menguyurkan air di seluruh tubuh, mulai dari pundak kanan terus ke kepala dan seluruh tubuh, dan menyilangkan air ke jari tangan, ke sela-sela rambut kepala dan rambut jenggot serta kumis. Setelah itu meratakan air ke seluruh tubuh. Dan yang terakhir, membasuh atau menggosok badan. Selanjutnya yakni tata cara beristinja. Nah, sebelum kita memasuki kamar mandi, sebaiknya kita harus berdoa, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Tata cara istinja itu sendiri yakni membersihkan tempat keluar kotoran air besar ataupun air kecil dengan air sampai bersih. Setelah kita mempelajari bab wudu, tayamum, mandi wajib dan istinja, kita akan belajar dengan mengerjakan soal-soal pilihan ganda. Yang pertama, di bawah ini manakah yang bukan termasuk tata cara bersuci dari hadas? A. Istinja, B. Berwudu, C. Sedekah, dan D. Tayamum. C. Sedekah. Kita coba C. Oke, jawabannya benar. Yeay. Sekarang kita kerjakan soal yang kedua. Di bawah ini manakah yang termasuk fardunya wudu? A. Membasuh telapak tangan, B. Membasuh muka, C. Berkumur, dan D. Membasuh telinga. B. Membasuh muka. Oke, kita klik. Oke, jawabannya benar. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Tata cara bertayamum sebagai berikut, kecuali A. Mengusap kaki dengan debu,
B. Mengusap muka dengan debu. C. Mengusap tangan sampai siku dengan debu. D. Berniat. B. Mengusap muka. Oke, kita coba. Oh, jawabannya salah ternyata. Oh no. Ya Allah, ya Allah. Oke, kita coba jawab lagi. Apa jawabannya? A, B, C. A kakak. Oke, A. Mengusap kaki dengan debu. Ya. Oke, jawabannya benar. Hore. Ini duit ya? Pertanyaan yang keempat. Bersuci sesudah buang air besar atau buang air kecil disebut A. Istiqomah, B. Iktidal, C. Tayamum, dan D. Istinja. D. Istinja. Ya, jawabannya apakah benar? Oke, jawabannya benar, istinja. Soal yang kelima atau yang terakhir, yang mewajibkan mandi wajib antara lain A. Mimpi basah atau keluarnya mani, B. Tidur nyenyak, C. Makan besar, dan D. Buang air besar. Makan besar. Kita coba. Makan besar. Oh, jawabannya salah. Ya, Kita coba lagi. Salah rek. Kakak coba. A ya. Oke. Yeay. Jawabannya benar. Dapat 1 juta. Sekian soal-soal yang sudah dijawab. Semoga semua materi dan soal yang sudah dipelajari bermanfaat dan menambah wawasan dari adik-adik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.